Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan salah satu sahabat yang mulia yang bernama Al-Ala bin Al-Hadrami. Kisah ini dimulai setelah meninggal Nabi Muhammad SAW di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini setelah menjabat sebagai khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW, salah satu khulafaur rasyidin, sahabat tercinta Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini tidak pernah merasakan nikmatnya tidur, tidak pernah merasakan nikmatnya istirahat. Kenapa? Karena setelah meninggal Nabi Muhammad SAW, ketika itu umat Islam bergejolak, dan juga bahkan banyak daripada umat Islam di jauh daripada kota Madinah, orang-orang yang murtad dan juga orang-orang yang mencegah untuk membayar zakat. Sehingga itu semua yang menjadikan Sayyidina Abu Bakar ini tidak tenang dan tidak bisa istirahat. Sehingga Sayyidina Abu Bakar pun punya prinsip untuk mengatakan bahwasannya tidak boleh untuk berkurang agamanya Allah Subhanahu wa taala sedangkan aku masih hidup. Jangan sampai agama Allah berkurang sedangkan aku masih hidup. Sehingga ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengirimkan pasukan-pasukan dan membagi daripada pasukan-pasukan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW 10 golongan, yang mana golongan tersebut terpilih memang sahabat-sahabat yang mana Rasulullah meninggal dan Nabi Muhammad telah ridho kepada mereka, alias pasukan-pasukan yang istimewa dikirim oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi daripada orang-orang yang murtad tadi. Kemudian sampai ada satu tempat yang mana negeri Bahrain. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini mendengar banyak kemurtadan di sana, banyak juga orang-orang yang mencegah untuk membayar zakat di situ. Akan tapi Sayyidina Abu Bakar masih belum mendapatkan siapa orang yang layak untuk berdakwah di sana, untuk menjadi pemimpin pasukan di sana. Dan pikiran itu membuat suatu malam Sayyidina Abu Bakar tidak bisa tidur. Sampai pada pagi hari mendengar azan daripada Bilal bin Rabah, Sayyidina Abu Bakar menangis karena satu malam ini belum mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengutus satu pemimpin. Ketika mendengar azan daripada Sayyidina Bilal bin Rabah, teringat masa Nabi Muhammad SAW, langsung mendapatkan bahwasanya memang orang yang cocok untuk memimpin pasukan ke negeri Bahrain adalah Al-Ala bin Al-Hadrami. Sehingga langsung ke pagi hari tersebut diperintahkan Al-Ala bin Hadrami diutus oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dikirim suatu surat yang mengatakan hadza ahdun, ini janji daripada Abu Bakar As-Siddiq khalifah Nabi Muhammad SAW kepada Al-Ala bin Al-Hadrami untuk mengutus orang-orang yang murtad tadi, atau mengembalikan orang-orang yang murtad tadi daripada negeri Bahrain dan sekitarnya. Kemudian diterima oleh Al-Ala bin Hadrami mandat tersebut, dan seluruh para sahabat ridho dan mengatakan rela, memang yang pantas untuk ke negeri Bahrain memang Al-Ala bin Hadrami, karena dia adalah sahabat yang memang sudah kenal dengan Nabi Muhammad SAW, kuat hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan termasuk salah satu orang yang menulis wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan yang diamanati untuk itu oleh Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi karena memang negeri Bahrain ini bisa masuk Islam di tangannya Al-Ala bin Hadrami. Kisah tersebut adalah yang sangat mulia. Ketika itu Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Bahrain yang bernama Al-Mundhir bin Sawa. Raja Bahrain ketika itu namanya Mundhir bin Sawa. Ditulis surat, dikirimkan oleh Al-Ala bin Hadrami. Kemudian setelah membaca surat Nabi Muhammad SAW yang disampaikan langsung oleh Al-Ala bin Hadrami, dan tiba-tiba dijelaskan juga oleh Al-Ala bin Hadrami, dibacakan di situ Al-Quran, kemudian dikenalkan di situ akhlak Nabi Muhammad SAW, sampai raja tersebut terpikat untuk masuk Islam dan menampakkan keislamannya. Setelah menampakkan keislamannya di atas tangannya Al-Ala bin Hadrami,
raja tersebut diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengeluarkan zakat bagi orang-orang kaya di sekitarnya dan memberikannya kepada orang-orang fakir miskin, alias dijadikan negara tersebut negara yang dihukumi di situ dengan syariat Islam. Kemudian di perjalanan kedua yang diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Al-Ala bin Hadrami juga suruh kembali lagi ke Bahrain untuk mensadarkan orang-orang yang murtad tadi, sehingga membawa beberapa pasukan untuk perjalanan yang sangat luar biasa, karena terkenal pada saat tersebut perjalanan dari kota Madinah menuju ke Bahrain tersebut adalah perjalanan yang sangat menakutkan karena di situ sangat banyak bahaya dan jalannya tidak bagus. Kemudian karena di situ jarang adanya air dan juga tumbuh-tumbuhan juga jarang, alias jalan yang mematikan yang dikenal oleh orang-orang Madinah ketika itu. Sampai pada suatu saat pergilah rombongan Al-Ala bin Hadrami ini menuju kepada negeri Bahrain dengan amanat mandat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian atau cobaan kepada mereka umat Islam, yang mana mereka ini hanya menaiki onta ya. Di malam hari ketika itu onta tersebut merasa ketakutan, merasa seakan-akan menjadi liar, sehingga salah satu onta daripada orang tersebut menjatuhkan orang yang menungganginya, lari kabur. Ketika onta-onta yang lain melihat onta yang di depan itu kabur, sehingga semua ontanya ikut kabur semua, menjatuhkan orang yang ada di atasnya, kemudian ikut lari. Kemudian seakan-akan, kata Ala bin Hadrami ini mensifatkan seakan onta tersebut sedang diburu oleh macan atau singa. Ketakutan yang sangat di luar nalar, sehingga merasakan bahwasannya umat Islam ketika itu merasakan bahwasannya ini semua airku, bekalku semua ada di ontanya, tapi ontanya lari sehingga kita sudah tidak ada makanan lagi, tidak ada air lagi, sehingga kita masih jauh perjalanannya. Kemudian pikiran mereka, yang ada di pikiran mereka hanya sudah kita diambang kematian ya, kita tidak ada bekal, tidak ada tunggangan, tidak ada air, bahkan angan-angan pun untuk hidup sudah tidak ada. Merasakan seperti itu. Kemudian kita lihat ini seorang pemimpin yang memang sudah dikatakan layak untuk menjadi pemimpin. Dari Nabi Muhammad SAW mulai mengeluarkan suaranya, memberikan semangat kepada kaumnya. Ma hadzal ladzi ghalaba 'alaikumul jaza'. Apa yang membuat kalian takut, kata Ala bin Hadrami. Ma baluka talumuna. Kemudian kaumnya mengatakan, kamu tidak sadar kita ini sudah kehilangan semuanya, kita akan mati. Bahkan kalau kita bisa hidup sampai besok pun, maka matahari akan membunuh kita, katanya. Kemudian dijawab oleh Ala bin Hadrami, inni la'ala thikatin bi annakum lan tusabu bidurrin abadan. Sungguh demi Allah, kata Ala bin Hadrami, aku ini memiliki keyakinan bahwasanya kalian tidak ada yang celaka sama sekali. Oh, keyakinan yang istimewa ini. Antumul muslimun, kalian adalah orang yang Islam kepada Allah, kalian bermukmin, kalian keluar di jalan Allah, kalian adalah ingin membantu agama Allah, maka kabar gembira pasti untuk kalian, Allah akan membantu kita. Maka setelah mendengarkan kalimat semangat daripada pemimpin tersebut, mulai tenang, orang tersebut mulai ada cita-cita untuk hidup sampai besok. Tiba-tiba meneruskan perjalanannya. Di tengah-tengah perjalanan melihat ada seperti air. Akan tapi kaumnya melihat, oh ini mungkin fata morgana yang kita biasa lihat. Akan tapi setelah didatangi ternyata benar, itu ternyata air, dan itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba setelah mendatangi air tersebut, orang-orang bisa minum, bisa meneruskan perjalanannya. Setelah beberapa langkah meneruskan perjalanan, tiba-tiba ada onta-onta yang tadi kabur, yang kemarin kabur, datang lagi menjumpai kaumnya, seakan-akan ada yang menggiring. Seraya mereka umat Islam merasa tenang dan semakin percaya bahwasannya setiap yang kita laksanakan untuk Allah dan untuk Nabi Muhammad SAW, seberapa berat pun cobaannya,
pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dan akan mengkali lipatkan pahala tersebut untuk kita. Maka jangan sekali-sekali kita putus asa di dalam berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit tadi bisa bermanfaat untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan rasa cinta kita kepada mereka, para sahabat Nabi Muhammad SAW beserta para ahlul bait Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kita semua dikumpulkan bersama mereka di surga yang paling atas. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.